kalian semuanya. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas kelima dari mata kuliah metodologi penelitian, di mana judul studi kasus kami mengenai analisis penurunan tanah pada timbunan perioding dengan metode elemen hingga dengan studi kasus Tol Indrapura, Kisaran, Sumatera Utara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Nur Maulaya Anissa dengan teman-teman saya. Saya Faiza Muhammad. Saya Dewi Safina Rizky Gultom. Saya Citra Dewi Simbolon. Saya Erika Enjit Ramani. Baik, kami akan mempresentasikan dari tugas kami. Lokasi studi dan tujuan penelitian. Lokasi studi berada pada proyek Jalan Tol Indrapura Kisaran, tepatnya pada STA 112/550. Data penyelidikan tanah yang digunakan yaitu data bongkar pada titik BH05. Pada lokasi ini, lapisan lempung tanah lunak sangat tebal sehingga berpotensi mengalami penurunan konsolidasi akibat beban timbunan. Pada proyek ini juga menggunakan dua metode yaitu preloading dan PVD. Preloading berfungsi untuk mempercepat proses konsolidasi dengan menambah beban tambahan sementara di atas timbunan. Sementara PVD berfungsi sebagai drainase vertikal untuk mempercepat keluarnya air pori sehingga proses konsolidasi terjadi lebih cepat. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penurunan tanah akibat preloading pada tanah lunak menggunakan metode Praxis studi. Analisis ini dilakukan untuk melihat seberapa besar deformasi yang terjadi. Nah, kita juga akan membandingkan hasilnya dengan 5 jurnal internasional yang telah diterbitkan sebelumnya untuk menilai kesesuaian dan membandingkan pendekatan yang digunakan. Adapun perbandingan lokasi, jenis tanah, dan metode analisis pada data penelitian dan juga 5 jurnal terdahulu yang digunakan, yaitu pada penelitian ini memiliki jenis tanah lempung lunak. Model analisis yang digunakan yaitu kombinasi morpholom, soft soil, dan hardening soil pada perangkat lunak Praxis studi dengan proses validasi yang dilakukan melalui pengamatan langsung menggunakan settlement rate di lapangan. Sebagai pembanding, yang pertama ada studi dari Wong et al. 2018 di Cina yang meneliti tanah lempung pantai menggunakan metode FEM dan PVD back analysis. Sementara yang kedua ada El Kamas et al. 2021 di Mesir meneliti lempung organik lunak dengan model soft soil clay yang divalidasi dengan uji fisik dan numerik. Kemudian yang ketiga ada Muhammad et al. 2022 di Malaysia meneliti marine soft soil menggunakan plain strain dan smear teknik. Muhammad et al. 2020 di Ethiopia, Australia memakai Praxis probabilistik. Dan yang terakhir ada Jiang et al. 2024 di China mengombinasikan finite element method dengan kecerdasan buatan untuk optimasi, itu dengan bantuan AI. Oleh karena itu, dari perbandingan ini terlihat bahwa setiap studi menyesuaikan model analisisnya dengan menggunakan. Dapat dilihat perbandingan antara 5 jurnal terdahulu dengan data penelitian, yaitu bahwa setiap studi menyesuaikan model analisisnya dengan karakteristik tanah lokal dan juga tujuan penelitiannya. Oleh karena itu, di penelitian ini, Praxis studi dipilih dalam penelitian karena mampu menggambarkan perilaku tanah secara akurat dalam kondisi lapangan yang memiliki kedalaman yang bervariasi. Baik, melanjutkan dari pemaparan teman saya Faiza tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur kerja dari metodologi penelitiannya. Pada slide kedua, kita melihat alur kerja metodologi penelitian. Penelitian ini mencakup 5 tahapan utama. Yang pertama itu ada pengumpulan data, itu data lapangan yang diperoleh melalui pengujian laboratorium yang mengukur parameter tanah. Kemudian dilanjutkan dengan modeling, itu pemodelan Praxis studinya. Parameter-parameter tanah ini kemudian dimasukkan ke dalam model Praxis studi dengan metode morpholom, soft soil, dan hardening soil. Pemodelan ini untuk memprediksi deformasi vertikal dan tekanan air pori pada tanah yang diberi beban pilot. Dilanjutkan dengan simulation. Jadi yang ketiga ini simulasi. Setelah input data, simulasi numerik dilakukan untuk memproyeksikan penurunan tanah pada timbunan dan dinamika tekanan air pori seiring waktu. Setelah itu dilanjutkan ke validasi data. Jadi hasil simulasi numerik dibandingkan dengan data lapangan yang diperoleh untuk mengevaluasi akurasi model. Dan yang terakhir itu
benchmark. Benchmark dengan jurnal internasional. Sesuai dengan tugasnya juga, pada tahap terakhir ini hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil dari 5 jurnal internasional yang tadi udah dipaparkan juga sama Faiza. Itu untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan metode dan model yang digunakan oleh penelitian. Saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya, yaitu Vina Gultom. Di sini pada slide ini kita ditunjukkan perbandingan antara nilai penurunan tanah pada kasus penelitian kami dengan kasus pada jurnal-jurnal 5 jurnal-jurnal sebelumnya, di mana pada kasus penelitian kami itu didapatkan nilai penurunan tanahnya sebesar 0,84, sedangkan Wang et al 1,5, Thomas et al 1,2, dan Muhammad et al 1,1, Muhammad et al 1, dan Jung et al 0,5. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti karakter tanah yang berbeda dan metode preloading berbeda digunakan dalam setiap studinya. Dan hasil penurunan pada penelitian kami yaitu dia lebih kecil pada data lapangan sebesar 0,84 meter dibandingkan dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Hal ini dikarenakan karakteristik tanah lokal itu lebih kaku. Mengapa nilai settlement tanah dia lebih kecil, maka karakter tanahnya itu juga kaku. Artinya saat tanah menerima beban, perubahan bentuk atau penurunannya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur butiran tanah itu rapat, ikatan antar partikelnya juga kuat, dan modulus elastisitasnya tinggi. Dengan kata lain, semakin kecil penurunan yang terjadi, semakin besar kemampuan tanah menahan beban tanpa mengalami perubahan bentuk yang berarti, menandakan tanah itu bersifat kaku. Seperti pada penelitian kami, yaitu nilai penurunannya lebih kecil sebesar 0,84 meter dibandingkan dengan jurnal-jurnal sebelumnya dengan rentang 0,9 sampai 1,5. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Kak Citra. Pada slide ini diperlihatkan hasil normalisasi parameter tanah dengan skala 0 sampai 1 dari data penelitian dan studi lainnya. Grafik ini memberikan gambar visual yang jelas tentang perbandingan karakteristik tanah, yaitu isi jenuh, kohesi, angka pori, koefisien konsolidasi, koefisien permeabilitas, indeks kompresi, dan sudut geser. Sebagai contoh, dari grafik dapat kita lihat bahwa angka pori dan indeks kompresi data penelitian lebih tinggi. Hal ini menunjukkan tanah penelitian kita lebih kompresibel dibandingkan dari hasil jurnal lainnya. Koefisien konsolidasi dan koefisien permeabilitas dari data penelitian kita lebih kecil. Hal ini berarti tanah yang kita miliki, data penelitian kita memiliki laju konsolidasi lebih lambat dibandingkan data penelitian pada studi lainnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kita, Kak Citra. Dari slide ini terdapat perbandingan settlement dan time curve. Di slide ini kita bisa melihat perbandingan kurva penurunan tanah terhadap waktu yang menggambarkan proses konsolidasi yang terjadi pada tanah akibat preloading. Garis biru meliputi data lapangan dan garis orange menunjukkan hasil simulasi Plexis 2 dimensi. Yang pertama, dari grafik ini kita bisa lihat bahwa kurva data lapangan dan simulasi Plexis hampir identik dengan penurunan mencapai 0,84 meter setelah 240 hari. Oke, yang kedua, jurnal lain menunjukkan penurunan yang lebih cepat karena tanah mereka lebih cepat dalam proses konsolidasi akibat nilai koefisien konsolidasi yang lebih tinggi. Oke, baik, saya akan melanjutkan dalam slide ini tercakup kesimpulan dan rekomendasinya. Pada slide terakhir, kita menyimpulkan bahwa yang pertama, model Plexis 2D yang digunakan pada penelitian ini sangat akurasi karena hasil simulasi hampir identik dengan data lapangan yang diperoleh. Yang kedua, nilai penurunan tanah di lapangan hampir 0,84 meter dalam rentang nilai yang ditemukan dalam jurnal internasional lainnya atau 0,9 sampai 1,5 meter. Dan yang ketiga, dari perbandingan antar jurnal dapat disimpulkan bahwa tanah yang lebih kompresibel dan permeable cenderung memiliki laju konsolidasi yang lebih cepat.
Sedangkan tanah dengan koefisien konsolidasi lebih rendah atau seperti pada data primer menunjukkan konsolidasi yang lebih lambat. Untuk rekomendasi, penggunaan VVD atau vacuum preloading dapat mempercepat laju konsolidasi tanah yang berguna untuk mempercepat waktu pembangunan infrastruktur di tanah lunak. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.